Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintin Ayu Anggraini dengan NIM T20181163. Di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang media pembelajaran, jenis-jenis media pembelajaran, dan langkah-langkah penyiapan media pembelajaran. Tugas ini saya peruntukkan untuk mata kuliah pembelajaran fikih di madrasah, dosen pengampu Bapak Bahrul Munib MPD. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu tentang media pembelajaran. Nah, dalam pengertiannya, ini kata media menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia ini adalah media diartikan sebagai penghubung, alat, dan mengandung intisari. Kemudian menurut terminologinya, ini kata media itu berasal dari bahasa Latin yaitu medium yang berarti perantara. Lalu dalam bahasa Arab, media itu berasal dari kata wasaila yang berarti pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan tersebut. Kemudian juga ada menurut para ahli yaitu menurut Rossi dan Brendel dalam Ilyan Ismail mendefinisikan bahwa media pembelajaran adalah keseluruhan alat maupun bahan yang bisa dimanfaatkan atau digunakan sebagai tujuan pendidikan seperti televisi, buku, koran, majalah, dan masih banyak lagi. Kemudian ada lagi menurut Vernon S. Gerlach dan Donald P. Ely dalam bukunya Teaching and Media, A System Approach, sebagaimana dikutip oleh Arbain Nurdin bahwa media pembelajaran adalah segala hal baik itu berbentuk material atau bahan, equipment atau peralatan, dan teknik. Nah, itu adalah salah satu pengertian dari media pembelajaran. Kemudian selanjutnya manfaat media pembelajaran. Nah, menurut Kemp dan Deaton sebagaimana yang dikutip dalam Arbain Nurdin bahwasanya media pembelajaran itu memberikan manfaat untuk pembelajaran, diantaranya seperti yang pertama, ini pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Bagi sebagian orang, banyak mengalami kejenuhan dan kebosanan saat pembelajaran itu telah berlangsung dalam selang waktu yang lama. Kemudian yang kedua, ini pembelajaran akan lebih interaktif antara guru dengan murid dan tidak pasif. Seorang guru tidak hanya membuat pembelajaran menarik, tetapi guru harus bisa membuat pembelajaran juga interaktif. Kemudian yang ketiga, ini adalah menjadikan waktu dan tenaga lebih berdaya guna atau efisien. Sejatinya guru itu harus bisa meminimalisir antara waktu dan tenaganya. Kemudian yang keempat, ini adalah kualitas belajar dari peserta didik menjadi lebih baik. Maksudnya bahwa dengan memanfaatkan media pembelajaran, peserta didik itu akan lebih berkualitas dalam belajarnya. Kemudian manfaat yang kelima adalah pembelajaran akan lebih fleksibel atau mudah. Dalam artian pembelajaran akan rumit jika seorang guru itu tidak bisa membuat pembelajaran lebih mudah atau fleksibel. Kemudian selanjutnya mengenai jenis-jenis media pembelajaran. Nah, secara umum ini berdasarkan dari persepsi indera manusia, yakni ini meliputi 3, yaitu ada media audio, media visual, dan media audiovisual. Yang pertama yaitu tentang media audio. Nah, media audio ini adalah media yang perantaranya ini menggunakan alat indera berupa pendengaran. Nah, media ini mengandalkan perantara melalui suara dalam penggunaannya. Contoh dari media audio berupa radio, rekaman suara, tape recorder, piringan hitam, dan lain sebagainya. Kemudian ini contoh dari media audio berupa radio. Mungkin bisa dilihat di layar. Nah, selanjutnya yaitu mengenai media visual. Nah, media visual ini adalah media yang menggunakan alat indera berupa penglihatan.
kita dalam penyampaian pesannya. Nah, media visual ini terbagi menjadi dua, yakni media 2 dimensi dan media 3 dimensi. Nah, menurut Santiasa bahwa media visual 2 dimensi ini merupakan media yang hanya dapat dilihat dalam satu arah atau bidang datar saja, karena dimensi ukuran itu hanya ukuran panjang dan lebar. Contoh media ini adalah media grafis, bisa berupa gambar, infografik, poster, template, buku, papan tulis, majalah, dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah contoh dari media visual 2 dimensi berupa poster. Bisa dilihat di gambar. Oke, untuk media 3 dimensi ini merupakan media yang cara penggunaan dan penyampaiannya ini tetap melalui indera penglihatan, dan media ini tidak hanya dapat dilihat saja namun juga bisa disentuh secara nyata, baik itu berbentuk benda mati ataupun benda hidupnya. Contohnya ini adalah media pembelajaran 3 dimensi, media visual 3 dimensi ini adalah globe, peta timbul, tumbuhan, hewan, manusia, patung, maket, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh gambar visual dari 3 dimensi berupa globe. Oke, next selanjutnya mengenai media audio visual. Nah, menurut Haryoko bahwasanya media audio visual ini merupakan media yang menggabungkan media antara audio dan visual. Nah, media audio visual ini menggunakan alat indera berupa pendengaran dan penglihatan. Nah, sebagai perantara penyampaian pesan, contoh dari media audiovisual ini adalah berupa video, film, televisi, dan masih banyak lagi. Nah, ini adalah contoh dari media audiovisual berupa video dalam YouTube. Karena kita bisa melihat video YouTube itu dari penglihatan kita dan pendengaran kita. Nah, ini ada pula jenis media yang lain seiring dengan perkembangan teknologi yang ada. Untuk lebih lengkapnya, ini berikut penjelasan dari beberapa jenis media pembelajaran. Yang pertama, ini adalah teknologi cetak, adalah media atau cara untuk menyampaikan informasi atau pesan. Ini contohnya adalah bisa buku, materi gambar statistis, terutama melalui proses percetakan fotografis ataupun mekanis. Nah, yang kedua ini adalah teknologi audio visual. Nah, ini adalah media atau cara menyampaikan pesan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik untuk menyajikan dan menampilkan pesan, baik itu audio dan visual. Nah, dalam pengajaran media ini itu sangat dibutuhkan yang namanya perangkat keras selama proses pembelajaran berlangsung, seperti tape recorder, mesin proyektor, proyektor film, proyektor visual yang lebar, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ini adalah teknologi berbasis komputer, di mana ini adalah media atau cara menyampaikan materi dengan menggunakan sumber yang berbasis mikroprosesor. Nah, informasi yang tersimpan dalam bentuk digital ini jadi bukan dari cetakan seperti teks atau gambar, tetapi dalam bentuk digital. Nah, yang terakhir yang keempat yaitu tentang teknologi gabungan. Nah, di mana media ini adalah menyampaikan pesan materi yang menggabungkan beberapa macam bentuk media yang dikendalikan oleh komputer. Nah, media ini dengan menggunakan teknik ini bisa dikatakan teknik yang paling canggih karena ini dikendalikan oleh komputer yang hebat dan serba besar seperti hard disk yang besar, memori yang besar, monitor yang beresolusi tinggi, dan lain sebagainya. Ini juga ada jenis-jenis media pembelajaran secara online atau daring. Karena kita masih dalam kondisi pandemi, makanya kita beralih dengan media pembelajaran secara online atau daring. Ini saya
menjelaskan ini ada 3 media yang biasa digunakan dalam pembelajaran daring atau online. Yang pertama ini adalah media pembelajaran berupa WhatsApp group. Nah, dengan menggunakan media ini, pendidik dan peserta didik bisa melakukan pembelajaran dengan mengirimkan pesan chat atau pesan suara dan video. Kemudian yang kedua ini adalah media pembelajaran ruang guru. Nah, di mana media ini sudah banyak sekali diakses oleh banyak orang, tetapi media ini itu seperti bimbingan belajar layaknya sekolah. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah media pembelajaran yang banyak diakses, yaitu media virtual seperti Zoom, Google Meet, Link, dan lain sebagainya. Nah, dengan menggunakan media ini, seorang pendidik dan peserta didik bisa bertatap muka walaupun tidak secara langsung dan hanya secara virtual. Oke, yang ketiga yaitu tentang langkah-langkah penyiapan media pembelajaran fikih di madrasah. Nah, di sini saya menjelaskan ada 4 langkah atau 4 tahapan. Yang pertama ada tahap persiapan, yang kedua tahap penyajian, yang ketiga tahap penerapan, dan keempat tahap kelanjutan. Nah, ini yang pertama adalah tahap persiapan. Nah, di mana dalam tahap persiapan ini yang pertama membuat RPP. Nah, dalam pembuatan RPP ini adalah langkah awal atau paling dasar yang dilakukan guru fikih, karena RPP ini adalah sebagai pedoman untuk pembelajaran. Maka RPP ini menjadi acuan dalam penentuan media apa yang akan digunakan dalam proses pembelajaran fikih di MI. Kemudian yang kedua ini adalah mempelajari tujuan pembelajaran. Nah, ini adalah mempelajari tujuan pembelajaran. Ini harus diketahui kira-kira apa target yang akan dicapai dalam proses pembelajaran itu. Karena itu memang sangat penting sekali. Nah, sehingga tidak menutup kemungkinan ini akan mempengaruhi dalam pemilihan media pembelajaran yang menyesuaikan pada tujuan yang akan dicapai. Kemudian yang ketiga, ini adalah mempersiapkan materi pembelajaran. Nah, mempersiapkan materi yang akan diajarkan. Maka dari itu harus dipersiapkan dengan baik materi tentang fikih di madrasah ibtidaiyah atau MI, dan memilih media yang tepat dan sesuai dengan materi yang akan diajarkan oleh guru fikih, sehingga media pembelajaran ini menyesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. Kemudian memilih media pembelajaran, itu langkah yang keempat. Nah, dalam pemilihan media pembelajaran tentunya ini harus menyesuaikan dengan kriteria pembelajaran seperti tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan mudah tidaknya penggunaan dan memperoleh media. Sehingga semua itu sangat penting supaya nantinya guru itu bisa memberikan pembelajaran yang efektif dalam memanfaatkan media yang telah dibuat sebelumnya. Dan peserta didik juga mudah dalam menyerap apa yang telah disampaikan oleh gurunya dengan bantuan media tersebut. Nah, kemudian ini langkah yang kelima, yaitu berlatih untuk menggunakan media pembelajaran. Nah, dari langkah-langkah sebelumnya ini adalah langkah yang cukup menantang, karena tahap ini adalah setelah menentukan media yang cocok, maka seorang guru ini harus juga berlatih dengan menggunakan media tersebut. Supaya apa? Nah, supaya nanti saat diterapkan pada peserta didik, ini akan lebih mudah untuk menguasainya. Kemudian tahap ini juga diperlukan bagi guru, terutama bagi yang pertama kali menggunakan media tersebut. Nah, sehingga kesiapan dan kematangan dalam menerapkan media tersebut bisa dilaksanakan dengan baik dan bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan yang tercipta saat di depan peserta didik. Kemudian, nah ini langkah yang keenam, mengatur dan menyiapkan media pembelajaran, di mana tentunya sebelum media itu digunakan harus diperiksa kembali dalam
sebelum melakukan pembelajaran. Nah, sehingga dengan begitu kita bisa melihat kondisi media tersebut apakah tetap dalam keadaan siap dan baik untuk kita gunakan. Sehingga dengan begitu supaya tidak terjadi masalah saat pembelajaran berlangsung. Kemudian yang ketujuh dan yang terakhir ini adalah memastikan tempat mengajar. Nah, tahap terakhir ini seorang guru fikih harus juga memastikan kembali dengan tempat yang akan digunakan untuk mengajar, apakah mendukung jika menggunakan media pembelajaran tersebut. Nah, itu adalah tahap-tahap mengenai langkah-langkah dalam persiapan. Yang kedua yaitu tahap penyajian, di mana ini ada 4 tahap. Yang pertama, kita harus menyampaikan pendahuluan terlebih dahulu. Nah, sebelum terjun untuk menerapkan media tersebut, supaya apa? Supaya nantinya peserta didik itu tidak salah persepsi. Nah, untuk itu supaya bisa menarik perhatian seorang murid juga. Nah, jadi seorang guru dalam menyampaikannya ini juga harus bisa menarik perhatian siswa. Kemudian yang kedua, ini adalah menjelaskan tujuan dari media tersebut untuk apa digunakan. Nah, sehingga dengan begitu murid bisa menangkap apa yang akan nantinya mereka dapatkan setelah menggunakan media tersebut. Kemudian yang ketiga inilah adalah menjelaskan apa yang harus dilakukan peserta didik. Nah, semua itu penting untuk dijelaskan terkait langkah apa yang harus diambil peserta didik saat menggunakan media tersebut. Nah, sehingga dengan begitu peserta didik dengan mudah dalam menerapkan media tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu harus bisa menjaga suasana belajar juga. Nah, tentunya dalam penggunaan media pasti adanya daya tarik tersendiri oleh murid tersebut. Untuk itu, usahakan ya kondisi belajar itu bisa tetap tenang dan kondusif. Itu adalah tahap ketika penyajian. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap penerapan. Nah, ini adalah tahap yang inti. Karena ini adalah tahap di mana media tersebut diterapkan. Nah, ini ada 2 tahap yang harus kalian pahami. Yang pertama, menggunakan media. Nah, setelah adanya pengantar yang sebelumnya telah dijelaskan dalam tahap penyajian, nah, tahap ketiga ini adalah tahap sentral atau tahap inti karena tahap saatnya menggunakan media tersebut. Tahap ini adalah tahap saat penggunaan media. Nah, dalam penggunaan media ini guru harus semaksimal mungkin dalam menggunakan media supaya hasil yang dicapai bisa memuaskan. Kemudian yang kedua ini adalah melakukan evaluasi. Nah, di mana tahap evaluasi ini juga sangat penting, di mana setelah guru menyelesaikan proses pembelajaran, maka seorang guru harus melakukan yang namanya evaluasi. Nah, evaluasi ini dapat dilakukan dengan menguji kemampuan siswa dan dapat juga dilakukan dengan berdiskusi dengan rekan kerja. Nah, tahap yang terakhir yaitu tahap kelanjutan. Tahap 4, tahap kelanjutan, di mana ini disebut tahapan terakhir dalam penyiapan media pembelajaran. Nah, ini berikut langkah yang harus ditempuh seorang guru, terutama guru fikih di MI. Yang pertama ini adalah pendalaman akan materi pelajaran. Nah, seorang guru ini sudah sepatutnya meminta siswanya untuk mendalami materi yang telah diajarkan, misalnya dengan mendiskusikan hasil tes siswa, membuat rangkuman ataupun resum individu. Nah, itu adalah dilakukan untuk pendalaman akan materi pelajaran. Kemudian yang kedua adalah tindak lanjut yang harus ditempuh. Nah, dalam tindak lanjut ini diharapkan seorang guru dalam menggunakan media pembelajaran bisa terbiasa menggunakan dan menguasainya, sehingga dengan begitu dalam menggunakan media secara berkelanjutan akan bisa meningkatkan kualitas belajar seorang murid dan bisa memaksimalkan tujuan pembelajaran. Nah, ini adalah yang terakhir, contoh atau langkah-langkah media visual yang diproyeksikan. Oke, nah berikut ini adalah cara pembuatan media visual dalam pembelajaran yang diproyeksikan atau dipantulkan melalui media PPT atau PowerPoint Text. Nah, ini ada 6 tahapan atau 6 langkah. Yang pertama ini adalah yang harus dilakukan ketika mau membuat media berupa PPT. Yang pertama, materi dimasukkan pada PPT dalam bentuk poin-poin. Ingat ya, bentuk poin-poin. Kedua, ini adalah ringkasan materi bisa dimasukkan pada berbagai macam bentuk diagram ataupun tabel,
Dan kemudian ini juga bisa disisipkan dalam gambar-gambar yang menarik sesuai selera. Nah, dan paling penting harus disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga, ini adalah peserta didik ini bisa mengamati apa yang ada di hadapan mereka, yaitu media berupa PPT. Kemudian yang keempat, ini adalah pendidik atau guru memberikan penjelasan terkait PPT yang ada pada proyektor. Kemudian yang kelima, ini adalah setelah guru menjelaskan terkait materinya, seorang guru ini memberikan tugas kepada muridnya untuk menyimpulkan apa yang sudah dijelaskan guru tadi. Dan tahapan yang terakhir ini adalah seorang guru bersama muridnya melakukan evaluasi hasil dari pembelajaran yang telah mereka pelajari. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi media pembelajaran, jenis-jenis media pembelajaran, dan tahapan penyiapan media pembelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga materi yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi yang menonton video ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.